menyembahmu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini, di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Let's worship Him. Worship our Father. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, Jesus. You are my God. You are my Savior. My heart long to worship You. My soul longs to see You, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart long to serve You, Lord. My desire longs to please You, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. Love to worship You, Father. Oh, my heart long to worship You. My soul
kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau layak dipuji, Engkau yang layak disembah Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Biar dari mulut dan hati kami Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, dan kami mau merindukan Engkau Tuhan dari hari ke hari. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang sederhana. Biar setiap firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan, bukan perkataan biasa, tapi ini adalah isi hati-Mu sendiri Tuhan, yang ingin Kau sampaikan, yang Kau rindu sampaikan kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan kami fokus Tuhan dalam waktu yang singkat ini Tuhan. Kami tidak mau terdistract oleh apapun juga yang ada di sekitar kami, tapi kami mau terfokus hanya kepada kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah tengah minggu ya Saudara pada malam hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun kita berada saat ini, mari kita buka hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan, untuk kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Nah pada malam hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan dengan judul dari penderitaan kepada kemuliaan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12, Rasul Petrus mengingatkan kepada setiap kita dengan saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepada kamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, Saudara terkasih dalam Tuhan, hari Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang jangan heran ketika kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, jika kita diperhadapkan oleh suatu ujian ya Saudara. Bahkan Rasul Petrus mengatakan, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepada kamu. Seringkali ujian yang datang di dalam hidup kita, orang percaya, itu datang bukan sebagai dalam wujud api Saudara, tetapi sebagai ujian Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita semua tahu emas ya Saudara ya. Nah coba bayangkan emas yang dimurnikan. Emas itu dia dimurnikan, dia tidak menjadi murni dengan hanya dipoles. Dia tidak akan menjadi murni hanya dengan cuma dilihat saja Saudara. Atau dia tidak akan menjadi murni jika dia tidak dimasukkan ke dalam api, hanya dipoles atau hanya diusap-usap gitu ya Saudara. Dia tidak menjadi murni. Tetapi emas itu menjadi murni ketika dia dimasukkan ke dalam api. Karena apa Saudara? Karena api itu bukan untuk menghancurkan emas itu, bukan untuk menghancurkan kita, siksaan atau ujian itu di dalam hidup orang percaya, melainkan api itu untuk memisahkan yang berharga dari yang tidak berharga. Tujuan emas dimurnikan dengan cara dibakar adalah agar zat-zat yang tidak diperlukan atau zat-zat yang buruk, zat-zat yang jelek di dalam emas itu menjadi hilang Saudara, dipisahkan gitu Saudara, dari yang berharga dengan yang tidak berharga Saudara. Demikian pula iman kita sebagai orang yang percaya. Rasul Petrus mengingatkan, menuliskan bagian ini kepada jemaat yang mereka saat itu sedang mengalami tekanan, mereka mengalami penolakan, bahkan mereka juga mengalami penganiayaan Saudara, karena iman mereka kepada Tuhan. Justru dengan iman mereka yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan, mereka semakin
mengalami tekanan, mereka semakin mengalami penderitaan, bahkan mereka ditolak, saudara. Mereka mendapatkan penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Banyak dari mereka bingung, saudara. Mereka terluka, bahkan mereka bertanya-tanya, apakah itu tanda Tuhan itu meninggalkan kita? Seringkali di dalam hidup orang percaya, ketika kita mengalami masalah persoalan, ketika kita mengalami ujian, ketika kita mengalami yang namanya penderitaan di dalam hidup ini, kita langsung berasumsi, kita sebagai manusia cepat berasumsi, oh ini Tuhan meninggalkan saya, oh Tuhan tidak lagi menyertai saya, oh Tuhan tidak berkenan gitu kepada saya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita juga harus mengerti dan memahami bahwa ada penderitaan yang memuliakan Allah dan ada penderitaan yang tidak memuliakan Allah, saudara. Nah, yang Tuhan maksudkan di sini adalah kalau kita mengalami penderitaan karena iman kita kepada Kristus, kalau kita mengalami penganiayaan, penderitaan seperti pada zaman Petrus saat itu, saudara, itu adalah penderitaan yang memuliakan Allah. Jadi jangan kita berpikir bahwa di tengah pengiringan kita kepada Tuhan, di tengah jalannya iman, pertumbuhan iman kepada Tuhan, dan ketika kita mengalami penderitaan, jangan kita berpikir atau berasumsi bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Padahal sebaliknya, saudara, justru karena Tuhan ingin kita lebih dekat dengan Tuhan, karena Tuhan mau kita semakin dimurnikan, Tuhan mau supaya kita semakin dan semakin berharga, seperti emas yang semakin murni. Itulah tujuan Tuhan, memperhadapkan kita orang percaya dengan penderitaan, dengan ujian, dengan tekanan, mungkin dengan penolakan, dengan penganiayaan yang harus kita derita, saudara. Melalui bagian ini, saudara, Rasul Petrus mengajarkan kepada jemaat bahwa penderitaan bukan dari sudut pandang perasaan manusia, saudara. Jadi jangan memandang hal-hal yang Tuhan izinkan itu hanya berdasarkan perasaan kita sebagai manusia. Tetapi kita harus melihat dari perspektif Allah yang bekerja untuk membawa umatnya dari penderitaan menuju kepada kemuliaan, saudara. Nah, seringkali kita sebagai manusia, kita terburu-buru untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, atau kita melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup teman kita mungkin, orang tua kita, anak-anak kita mungkin, itu hanya berdasarkan perspektif manusia. Kita tidak melihat itu dari sudut pandang Allah, saudara. Mungkin memang terkesan agak sulit gitu ya, saudara, atau terkesan sangat susah untuk kita melihat dari perspektif Allah. Tetapi seharusnya kita sebagai orang yang percaya, jika kita tahu penderitaan yang kita alami ini adalah berasal karena pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan mau agar kita lebih setia lagi kepada Tuhan, kita belajar untuk memandang itu sebagai sesuatu yang positif, saudara. Dari sudut pandang Allah, kenapa Allah mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup saya? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau saya upgrade? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Apa yang Tuhan mau apakah yang Tuhan mau tempatkan saya, begitu ya, saudara? Karena api itu atau ujian yang Tuhan berikan itu bukan dengan tidak ada maksud, saudara. Tapi itu pasti membawa suatu maksud, suatu kehendak Tuhan di dalam hidup kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus melihat bukan hanya dari sudut pandang perasaan kita sebagai manusia, tetapi dari perspektif Allah yang bekerja dan membawa umatnya dari penderitaan menuju kemuliaan. Saudara, kalau penderitaan itu datang dari Tuhan, kalau penderitaan atau ujian itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, penderitaan itu akan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Penderitaan itu akan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Sehingga kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah ujian, di tengah penderitaan yang kita alami, saudara. Karena penderitaan kita yang kita alami karena Kristus itu bukan tanda
kegagalan iman kita dalam mengiring Tuhan. Itu bukan tanda kegagalan atau kejatuhan iman kita di dalam Tuhan ya saudara, tetapi melainkan bagian dari persekutuan kita dengan Kristus yang menuntun orang percaya itu menuju kemuliaan. Sekali lagi saudara, saya ingatkan bagi setiap kita bahwa lembah itu bukan akhir dari sebuah perjalanan. Tapi seringkali kita di dalam hidup, ketika kita berjalan, kita pasti akan melewati yang namanya lembah, saudara. Kalau kita pergi ke padang gurun atau kita mau mendaki gunung dan lain sebagainya, kita pasti akan melewati yang namanya lembah. Begitu juga kehidupan orang percaya, saudara. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit pasti selalu biru. Tuhan gak pernah berjanji orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak akan mengalami penderitaan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup orang percaya atau iman di dalam orang percaya itu tidak akan struggle, semuanya akan aman gitu. Kita akan selalu ada di zona nyaman terus, atau Tuhan itu tidak pernah berjanji bahwa kita akan happy terus, saudara. Tidak, tetapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaannya di tengah penderitaan yang kita alami, saudara. Oleh sebab itu, Tuhan mau membawa kita, menuntun kita sebagai orang percaya menuju kepada kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita, saudara. Jadi kita harus bersyukur, saudara. Kita harus belajar untuk kuat. Kita harus belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan lagi ya, saudara. Nah, lalu dengan cepat kita akan belajar pada malam hari ini 3 hal. Bagaimana sikap orang percaya di tengah penderitaan? Bagaimana sih seharusnya sikap orang percaya ketika mereka ada di dalam lembah penderitaan atau mereka ada di dalam lembah ujian? Mari kita melihat di dalam 1 Petrus 4 di ayat yang ke-19, saudara. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ayat 19 ini memberikan arahan yang sangat jelas. Yang pertama, orang percaya dipanggil untuk menyerahkan jiwanya kepada Sang Pencipta yang setia. Ini adalah tindakan iman yang paling mendasar, yaitu menyerahkan jiwa kita, bukan hanya jiwa tetapi tubuh kita, roh kita kepada Tuhan, dengan cara mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang mencipta dan memelihara. Kita tidak lagi take control dalam hidup kita, tetapi kita membiarkan Tuhan untuk berotoritas penuh di dalam hidup kita, untuk berdaulat penuh di dalam hidup kita, saudara. Dan yang kedua, yang Tuhan mau untuk kita memiliki sikap itu di tengah penderitaan yang dapat kita pelajari dari ayat 19 ini ya, saudara. Yang kedua itu, penderitaan itu harus dijalani sesuai dengan kehendak Allah. Artinya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, penderitaan tidak boleh menjadi alasan untuk kita berkompromi, berbuat dosa, atau meninggalkan kebenaran, atau meninggalkan Tuhan. Tetapi kesetiaan justru diuji di titik ini. Nah, seringkali saudara, kita seringkali jatuh bangun dalam hal ini. Kenapa saudara? Karena kita seringkali ketika kita ada di dalam penderitaan, ketika keadaan mulai menghimpit kita, ketika keadaan mulai menekan kita, saudara, itu membuat kita beralasan kepada Tuhan untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan, untuk tidak lagi mengandalkan Tuhan, bahkan untuk alasan kita untuk meninggalkan Tuhan. Karena kita merasa bahwa Tuhan tidak menyertai aku lagi, Tuhan tidak sayang sama aku lagi, Tuhan tidak berkenan, hidupku tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menjadikan penderitaan itu untuk berkompromi, untuk kita berbuat dosa, saudara. Seharusnya justru kesetiaan kita harus diuji, saudara, di titik ini. Kita lebih berserah lagi kepada Tuhan, kita lebih mengandalkan Tuhan lagi. Mungkin kita kurang mengandalkan Tuhan, dan Tuhan mau kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, saudara.
Dan yang ketiga, yang terakhir pada malam hari ini, orang percaya tetap dipanggil untuk berbuat baik, saudara. Nah, penderitaan bukan pembenaran untuk hidup di dalam kepahitan, untuk kita balas dendam sama orang lain, atau untuk kita menyerah, udahlah menyerah aja gitu. Orang percaya tetap dipanggil untuk berbuat baik. Orang percaya tetap dipanggil untuk berbuat seperti dan sesuai dengan kehendak Tuhan ketika ada di tengah penderitaan. Karena penderitaan bukan pembenaran untuk kita kepahitan sama orang. Kalau kita mengalami kekecewaan, itu adalah sebuah penderitaan ya saudara. Kita kecewa sama manusia, kita kecewa sama orang. Tapi penderitaan itu bukan alasan, bukan suatu pembenaran kalau kita jadi hidup di dalam kepahitan. Kita nggak mau mengampuni, kita nggak mau lepaskan pengampunan. Atau untuk balas dendam, saudara. Wah, aku udah dibikin menderita kayak gini. Apa yang bisa aku lakukan untuk aku balas dendam? Atau mungkin dengan secara halus gitu ya saudara, dalam tanda petik, kita berdoa seakan-akan rohani gitu ya saudara. Kita berdoa tapi kita mendoakan yang buruk untuk orang yang sudah menyakiti kita. Itu sama saja dengan balas dendam secara halus ya saudara. Yang padahal pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dan setiap perbuatan itu Tuhan sudah perhitungkan, dan setiap perbuatan pasti ada konsekuensi yang Tuhan akan berikan saudara ya. Jadi Tuhan itu Tuhan yang panjang sabar. Tuhan itu adalah pribadi yang sangat-sangat mudah untuk mengampuni. Tetapi ingat saudara, Tuhan juga memiliki pribadi yang tegas, disiplin, dan dia tidak main-main dengan yang namanya konsekuensi saudara. Nah, atau justru penderitaan membuat kita menyerah. Seringkali kita merasa tidak kuat untuk menjalani atau untuk melalui masalah yang ada di depan kita. Padahal kita sudah tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar, padahal kita sudah tahu kita punya Tuhan yang dahsyat, kita sudah tahu dan kita sudah melihat pertolongan Tuhan sebelum-sebelumnya. Tetapi seringkali ketika kita diperhadapkan penderitaan, ketika kita diperhadapkan lembah, ketika kita diperhadapkan dengan tekanan, seringkali kita sangat mudah untuk menyerah. Bahkan mungkin memilih menyerah sebelum mencoba, memilih menyerah sebelum berperang, saudara. Yang padahal seharusnya justru di tengah penderitaan, kesaksian iman kita itu akan terlihat paling jelas melalui perbuatan baik yang konsisten. Perbuatan-perbuatan yang terus menyenangkan hati Tuhan yang konsisten, saudara. Justru itu kesaksian iman yang terlihat paling jelas. Kita tidak perlu mengucapkan betapa kita harus tertatih-tatih di dalam penderitaan, tetapi orang bisa menilai, wah, dia sudah mengalami masalah yang sangat sulit, dia sudah mengalami tekanan yang begitu berat, wah, tetapi dia tetap setia sama Tuhan. Nah, itu kesaksian iman yang terlihat jelas, saudara. Kita tidak perlu menceritakan bagaimana kisah perjalanan kita. Orang lain bisa melihat, orang lain bisa menilai, karena itu adalah kesaksian iman yang terlihat paling jelas melalui perbuatan baik yang konsisten. Di tengah penderitaan kok dia tetap bersuka cita ya. Di tengah penderitaan kok dia tetap bisa bersyukur ya. Kok di tengah penderitaan dia tetap kuat ya. Nah, seperti itu saudara. Nah, kesimpulan terakhir, sebagai penutup pada malam hari ini, yaitu api penderitaan yang kita alami mungkin saat ini ya saudara, itu bukan dari perjalanan iman kita, itu bukan dari iman kita, itu bukan dari kejatuhan iman kita saudara, melainkan alat pemurnian Allah. Jadi sekarang di dalam hidup kita, kalau kita sedang mengalami penderitaan, untuk kita menderita karena kehendak Allah, kita harus memandang bahwa oh, ini alat yang Tuhan mau pakai untuk memurnikan imanku. Oh, ini alat yang Tuhan mau pakai untuk mengajar aku supaya aku lebih lagi mengandalkan Tuhan, supaya aku belajar lebih lagi berserah sama Tuhan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19,
mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan karena Kristus adalah kehormatan, bukan sebuah aib, saudara. Itu adalah proses pemurnian dan bukan hukuman. Dan itu adalah jalan menuju kemuliaan, bukan jalan menuju kepada kebinasaan. Jadi kalau kita mengalami penderitaan karena Kristus, jangan menganggap bahwa ini adalah akhir dari imanku, ini adalah akhir dari segala yang aku telah bangun, ini adalah akhir dari pengiringanku akan Tuhan. Justru itu akan menjadi akhir ketika kita menyerah dan kita tidak berserah kepada Tuhan. Itu akan menjadi akhir iman kita ketika kita memilih meninggalkan Tuhan. Itu akan menjadi akhir ketika kita memilih untuk meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Allah yang setia. Kita harus terus memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan berkompromi dengan dosa, jangan meninggalkan kebenaran. Bahkan ketika jalan yang kita lalui harus melewati api, kita terus harus memuliakan Tuhan. Bagaimana kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu adalah kisah yang sangat luar biasa, saudara. Dari setiap kita nggak mungkin ada yang mau dibakar hidup-hidup kan, saudara. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia percaya, dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bahkan ketika ia harus masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, dia tetap terus mau berpegang pada keputusannya, yaitu hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dia mempertahankan imannya dan dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, itulah yang Tuhan mau sesungguhnya terjadi di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Saya tahu, saudara, setiap dari kita tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Bahkan saya pun sering sekali mengalami penderitaan, saudara. Mengalami tekanan-tekanan. Tetapi percayalah, saudara, di tengah penderitaan, di tengah kekurangan kita, mungkin kita kekurangan ekonomi, kita ditekan, kita dihimpit, pokoknya berat sekali. Tetapi percayalah bahwa janji Tuhan itu untuk selalu menyertai kita. Dan Tuhan itu adalah pribadi yang setia. Oleh sebab itu saya sekalipun tidak akan pernah meragukan Tuhan. Karena janji-janji Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kita, saudara. Jangan pernah ragu, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah meremehkan pribadi Tuhan. Jangan pernah menyepelekan dengan hal-hal pekerjaan yang Tuhan itu sanggup lakukan bagi setiap kita, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini mungkin sedikit panjang ya, saudara ya, tetapi bisa memperbaharui pengertian kita, pemahaman kita tentang bagaimana sikap kita seharusnya ketika kita mengalami penderitaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk setiap perbuatan baik yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, pimpinan, bimbingan Tuhan, yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami hampir menyerah, Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami hampir meragukan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami kurang percaya kepada penyertaan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami akan semakin terus diubahkan dan kami akan terus semakin belajar, diperbaharui dari hari ke hari untuk kami tetap mengandalkan Tuhan, menyerahkan jiwa kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, dan Tuhan yang memegang otoritas dalam hidup kami, Tuhan. Engkau menjadi satu-satunya otoritas tertinggi dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Dan sekalipun kami mengalami penderitaan, sekalipun kami melalui penderitaan, sekalipun kami diperhadapkan dengan penderitaan, tapi kami percaya bahwa penderitaan itu menuju kepada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada.
saat malam hari ini Tuhan, kami percaya kami disertai, dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Jika sebentar kami akan beristirahat pada malam hari ini Tuhan, berikan kami istirahat yang cukup, berikan kami tidur yang nyenyak Tuhan pada malam hari ini, dan bangunkan kami esok pagi dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini seluruh doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.